Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat, masih semangat di minggu keempat perkuliahan untuk materi persamaan diferensial parsial ya. Jadi saya sudah pernah membahas tentang metode karakteristik untuk persamaan diferensial linear order 1. Sekarang saya akan membahas metode karakteristik untuk persamaan diferensial parsial kuasi linear. Jadi kalau kalian mengikuti video pembelajaran saya di materi pertama atau di materi minggu pertama, saya membahas di situ ada beberapa klasifikasi dari persamaan diferensial parsial. Nah, untuk persamaan diferensial parsial order 1 ada beberapa jenis ya, ada linear, ada kuasi linear, dan ada juga non linear. Dia dikatakan linear jika ordernya semua order 1 dan tidak ada perkalian antara fungsi yang tidak diketahui atau fungsi macam-macam ya, misalkan U gitu ya, perkalian U dengan turunannya atau perkalian turunannya dengan variabel bebasnya X atau T atau Y-nya gitu ya. Sedangkan kalau PDP kuasi linear itu boleh ada perkalian antara variabel bebas dengan turunannya, variabel bebas dengan turunan variabel yang tidak diketahui. Jadi misalkan ada suku X dikali do U per do T, itu masih boleh. T dikali do U per do T itu masih boleh ya. Jadi kita belum membahas yang non linear, kita masih meningkat dulu. Dari yang sudah kita bahas adalah PDP linear, sekarang meningkat ke PDP kuasi linear atau semi-semi linear gitu ya. Gak bisa dibilang linear juga, tapi dia ya semi linear. Dan nanti setelah ini kita akan membahas tentang PDP non linear. Tapi yang PDP non linear tidak saya tidak di pertemuan ini, di video pembelajaran yang lain saja ya. Jadi biar materinya sedikit-sedikit tapi kalian menguasai gitu, daripada terlalu banyak tapi lewat semua gitu ya. Oke. Jadi saya akan membahas yang PDP kuasi linear order 1 2 dimensi. Artinya variabel bebasnya ada 2 ya. Oke. Jadi bentuk umum untuk PDP kuasi linear order 1 2 dimensi adalah AXTU dikali do U per do X ditambah BXTU dikali do U per do T sama dengan CXTU. Kalau di PDP linear, di sini adalah fungsi dari AXT do U per do X ya. BXT do U per do T. Dan di sini adalah CXT. Untuk kuasi linear di komponen atau di koefisien persamaan diferensial parsialnya A, B, dan C boleh merupakan fungsi terhadap U juga ya. Oke. Tentunya harus bisa dipastikan bahwa fungsi A, B, C yang merupakan fungsi X, T, dan U memiliki turunan yang kontinu dan tidak seluruhnya 0. Kalau 0 jadi nggak ada ya. Kalau A-nya 0 berarti kan 0 dikali do U per do X-nya 0 gitu ya. Jadi nggak ada. Nggak usah. Kita ada bahas kita membahas yang tidak seluruhnya 0. Oke, kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode persamaan karakteristik. Jadi mirip dengan penyelesaian untuk persamaan diferensial parsial linear. Kalian anggap bahwa U sekarang adalah bukan awalnya fungsi dari X T ya, di mana U-nya itu adalah X-nya sekarang kita anggap suatu fungsi dari S dan T-nya juga fungsi dari S. Sehingga saya punya du per ds sama dengan do U per do X dikali dx per ds ditambah do U per do T dikali dt per ds yang sama dengan, boleh saya putar ya, dx per ds dikali do U per do X ditambah dt per ds dikali do U per do T ya. Nah, di sini yang U per X ini ya bentuknya sama. Lalu yang di sini saya juga punya U per T, ini juga bentuknya sama. Artinya saya punya apa? Saya punya
do X per do S-nya adalah A, dan do T per do S-nya adalah B. Ya. Dan do U per do S-nya adalah C. Nah, kalau di PDP linear, A, B, dan C ini fungsi dari X dan T. Sekarang A, B, dan C-nya fungsi dari X, T, dan U. Jadi bukan lagi dx per ds, tapi do X per do S. Karena bisa fungsi terhadap S dan tau ya, X-nya. Gitu. Oke. Syarat awalnya juga sama transformasinya, jadi kita anggap syarat awal itu berkaitan dengan S sama dengan 0, artinya untuk X 0, tau dia berkaitan dengan X tau, suatu fungsi X tau yang berkaitan dengan nilai awal ya, atau syarat awal. T 0, tau-nya dengan T tau, dan U 0, tau-nya dengan U tau. Nah, ini teorema eksistensi dan ketunggalan solusi untuk persamaan diferensial parsial. Sebetulnya ini harus diberikan sebelum saya memberikan metode karakteristik untuk persamaan diferensial linear sebetulnya, tapi nggak masalah, masih cocok ketika saya bahas juga di kuasi linear ya. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa suatu persamaan diferensial parsial itu pasti punya solusi? Apakah semua persamaan diferensial parsial itu punya solusi? Gitu ya. Bagaimana memverifikasi atau bagaimana mengetahui bahwa memang ada solusi, atau bagaimana membuktikan bahwa memang ada solusinya yang eksis dan tunggal gitu. Jangan-jangan setelah diturunkan kita hitung pakai persamaan karakteristik dan lain sebagainya, diturunkan diintegralkan gitu ya, setiap persamaan diferensial biasa yang kita peroleh ternyata tidak ada solusi yang cocok. Ternyata transformasi T X, T ke S, tau itu tidak punya inverse katakan. Nah itu jadinya kan solusinya berarti nggak ada ya, untuk tidak bisa diperoleh dengan metode karakteristik bisa jadi, atau memang tidak ada solusinya. Nah teorema ini membuktikan bahwa jika A, B, dan C memiliki turunan yang kontinu pada syarat awal dan pada syarat awal berlaku data tau itu dt per d tau atau min dx per d tau b tau tidak sama dengan 0, maka PDP 1 dengan syarat awal pasti memiliki tepat satu solusi. Sebetulnya ini kaitannya dengan apa? Ini kaitannya dengan transformasi xt ke s, tau ya. Jadi kalau transformasi ini punya inverse, jadi dari xt bisa jadi s, tau. S, tau juga bisa kita bentuk dalam X, T. Nah itu artinya dia punya solusi. Nah ini sebenarnya menjelaskan itu. Contoh ya, contoh misalkan saya punya PDP linear seperti ini gitu ya. Di sini saya dapat bahwa U 0, tau-nya tau ya, T 0, tau-nya tau ya, U 0, tau-nya 1. Oke. Nah kalian juga bisa lihat dengan sangat sederhana ya, bahwa dx per ds-nya itu 1, dt per ds-nya juga 1, sehingga saya punya solusinya xs plus tau, t-nya juga s plus tau. Oke, sama-sama s plus tau, berarti s-nya bisa nggak dibentuk dalam x, t, tau-nya bisa nggak dibentuk dalam s, t, tau, x, t ya maksud saya. Jadi s-nya ini nggak punya inverse gitu, atau diskriminannya determinan dari matriksnya. Jadi ini kalau saya bentuk matriks begini ya, 1, 1, S tau, ini xt, jadi begini ya. Nah ini kalau saya bentuk kan jadinya begini ya, 1, 1 ya gitu, jadi kayak 7 ya. 1, 1 ya. Nah, apakah matriks A, sebut saja ini matriks A, apakah matriks A ini punya inverse? Tahu jangan ke inverse dulu. Apakah matriks A ini determinannya tidak sama dengan 0? Agar dia punya inverse, maka agar suatu matriks punya inverse, maka haruslah determinannya dari matriks tersebut itu tidak sama dengan 0. Padahal kita tahu bahwa determinan A ini 0 ya. Artinya apa? Artinya A ini tidak punya inverse. Nah, kalau nggak punya inverse artinya kita tidak bisa menemukan suatu transformasi yang mengubah x, t menjadi s, tau gitu ya.
Artinya xt tidak invertible atau tidak punya inverse, sehingga PDP ini tidak punya solusi karena s, tau-nya tidak bisa diubah menjadi x, t. Nah, cek dengan teorema, jadi kita hitung manual ya. Coba kita gunakan teorema. Teoremanya bilang apa? Delta tau-nya harus tidak sama dengan 0. Sebentar, saya cek ke atas. Tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini delta tau kan tadi dt per dx tau, dt per d tau dikali a tau min bx dx per d tau dikali b tau. Dapatnya 1 kali 1 min 1,1 sama dengan 0. Padahal maunya teoremanya ini tidak sama dengan 0. Artinya karena dia sama dengan 0, maka PDP tidak punya solusi. Gitu ya. Oke. Coba sekarang kita mencoba menyelesaikan suatu persamaan PDP kuasi linear dengan menggunakan metode karakteristik. Jadi PDP order 1 yang kita punya sekarang adalah do U per do T ditambah U, do U per do X sama dengan 0. Artinya saya dapat apa? Saya warnain sendiri-sendiri ya. Di sini ada 1 adalah dt per ds sama dengan 1. Ini harusnya do. Ya, ini kalau untuk kuasi linear kalian harus menuliskannya dengan do, bukan d, ya. Do t per do s. Yang ini harusnya adalah do x per do s ya. Enggak ini ya. Per do s ya. Yang ini juga harusnya adalah do u per do s. Jadi harus dalam do semua ya, beda dengan yang linear. Beda sedikit. Oke, jadi untuk do t per do s sama dengan 1 ya. Lalu saya punya juga untuk do x per do s sama dengan u. Lalu saya punya untuk do u per do s 0 ya. Saya punya juga untuk syarat awal u 0 tau, t 0, taunya adalah 0. Lalu saya dapatkan juga ini akan jadi u 0 tau jadi tau, dan satu lagi syarat awal untuk u fx jadi f tau ya. Sehingga saya bisa selesaikan ya. Oke, agak mesti sedikit ya. Oke. Jadi saya bisa perbaiki di sini, ini do, dan ini do ya. Nah, saya bisa selesaikan ini dengan mudah. Jadi dapat t-nya sama dengan s. Saya belum bisa selesaikan persamaan yang kedua. Kenapa? Karena saya harus tahu dulu u itu apa. Tapi persamaan yang ketiga bisa saya selesaikan di mana US tau-nya sama dengan F tau ya. Oke, bagaimana menyelesaikan yang kedua? Karena kita harus tahu kaitan antara XT dengan S tau agar kita bisa tahu S tau dalam XT gitu ya. Nah, karena saya tahu US tau-nya adalah F tau, maka saya substitusi ke persamaan kedua. Do X per do S sama dengan U sama dengan F tau, dengan X 0, tau-nya tau, sehingga solusinya adalah X-nya adalah SF tau plus tau ya. Karena turunan terhadap S, sedangkan variabel di sini terhadap tau, jadi tinggal diintegralkan sekali terhadap S sehingga saya dapat SF tau plus tau. Nah, saya dapatlah kaitan antara X dan T dengan S tau. Nah, T-nya tadi apa? T-nya tadi S ya. T-nya S, ininya F tau. Ya. Jadi saya punya S-nya adalah kebalik ya. Ini harusnya T, ini harusnya X. Sehingga S-nya adalah T dan tau-nya adalah F inverse X harusnya ya, F inverse X. Cuman kita nggak tahu F-nya. Oke, jadi masalah tersendiri nih. Nah, kita kaitkan dengan yang lain. Nah, saya tahu ini.
Saya tahu U, S taunya adalah F tau. Oke, sedangkan X-nya adalah F tau. Artinya X-nya sama dengan U ya. Sebentar. Oh, ini F tau, ini S F tau plus tau ya. Begini. Nah, salah sedikit. Jadi kalau ini S tau, saya akan kesulitan untuk mendapatkan tau dalam X. Oke. Nah, kita bisa manfaatkan pengetahuan U S taunya sama dengan F tau. Sehingga F tau di sini bisa saya ganti dengan U. Ini kan U-nya sama dengan F tau ya. Biar nggak bingung, saya hapus dulu. Nah, saya dapat ini. Artinya ini bisa saya ganti dengan U ya. Jadi SU plus tau ya. Oke, jadi saya bisa gantikan ke sini. SU plus tau, sehingga taunya adalah X min SU ya. Oke. Nah. Oh ya, S-nya tadi T ya. Jadi di sini saya dapat T. Ya. Saya dapatlah yang ini. Oke ya. Sehingga solusinya apa? Solusi U tadi kan U tau kita kan sama dengan F tau ya. Dimana taunya itu adalah X min UT. X min UT. Ya sudah, berarti solusinya adalah U F X min UT. Nah, ini perhatikan bahwa fungsi ini adalah fungsi implisit. Kenapa fungsi implisit? Karena fungsi U-nya muncul di kanan dan di dalam fungsi F. Ya. Kalau saya kembali sedikit ke materi persamaan diferensial parsial yang untuk gelombang satu dimensi, satu arah, kalian punya solusinya begini ya, X min CT ya. Ini adalah gelombang bergerak ke mana? Kanan ya. Kecepatannya berapa? Dengan kecepatan C ya. Bandingkan dengan solusi yang kita peroleh ini, X min UT. Artinya ini adalah gelombang bergerak ke kanan gelombang bergerak ke kanan. Oke, kayaknya enak dulu ini. Gelombang, saya singkat sedikit ya. Gelombang bergerak ke kanan dengan kecepatannya apa? Kalau yang atas kecepatannya C, kalau yang bawah berarti kecepatannya adalah U ya. Jadi kecepatannya sebesar dari fungsi itu sendiri. Kalau fungsinya makin besar, kecepatannya makin besar. Kalau fungsinya makin kecil, kecepatannya bergerak juga makin kecil. Oke, bagaimana sih sebetulnya gelombang ke kanan bergerak dengan kecepatan U? Kalau kecepatan C kan konstan ya. Berapapun titik X-nya ya kecepatannya akan sama besar. Tapi kalau kecepatannya U, maka dia sangat bergantung dengan lokasi X-nya gitu ya. Oke. Oke, saya skip ke sini. Ini interpretasinya. Oke, interpretasinya saya simpan untuk video kedua ya. Biar kalian bisa sedikit relax, lalu sedikit mengendapkan dulu materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya jika memang dirasa terlalu cepat. Kalau memang sudah merasa bisa mengikuti interpretasinya, silahkan lanjut ke video pembelajaran bagian 2.